Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Febrian dengan NIM 2316050007. Baik, saya akan menjelaskan tentang skema tentang operasional bank syariah. Adapun penjelasannya itu sistem pengelolaan dana bank syariah. Yang pertama adalah kita mulai dari awal, itu sumber dana. Sumber dana bank syariah berasal dari beberapa jenis akad yang semuanya harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Yang pertama itu kita menjelaskan itu giro wadiah. Giro wadiah adalah dana titipan yang mana nasabah mempercayakan uangnya kepada bank berdasarkan akad wadiah yang didamanah. Kemudian tabungan mudharabah. Tabungan mudharabah ini itu akad mudharabah mutalaqah, di mana nasabah bertindak sebagai syaibul mal atau pemilik modal dan bank sebagai mudharib atau pengelola dana. Kemudian adapun prinsip-prinsip kerjanya, yang pertama, dana digunakan oleh bank untuk kegiatan investasi yang sesuai dengan syariah. Yang kedua adalah keuntungan yang diperoleh dari investasi dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal. Kemudian kerugian jika terjadi tanpa kelalaian ditanggung oleh pemodal. Kemudian deposito mudharabah. Adapun pengertian deposito mudharabah adalah dana simpanan berjangka tertentu berdasarkan akad mudharabah. Adapun karakteristiknya, yang pertama, dana tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo kecuali ada persetujuan khusus. Yang kedua, keuntungan dari pengelolaan dana dibagi antara nasabah dan bank sesuai nisbah. Yang ketiga, modal dijamin kembali selama tidak ada kerugian disebabkan oleh nasabah. Yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu equity atau modal bank. Adapun pengertian adalah dana internal atau modal yang dimiliki oleh bank. Fungsinya equity digunakan untuk, yang pertama, mendukung likuiditas bank, menutup potensi risiko kerugian. Yang selanjutnya itu membiayai operasional bank syariah. Oke, setelah saya menjelaskan sumber dana tadi, selanjutnya saya akan menjelaskan polling dana. Polling dana ini ada beberapa macam. Kemudian sell base atau berbasis penjualan. Produk ini berbasis akad jual beli, di mana bank mendapatkan keuntungan dari margin atau selisih harga. Adapun jenis-jenisnya, pertama murabahah. Murabahah ini akad jual beli, di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah lalu menjualnya dengan harga pokok ditambah margin keuntungan. Adapun contohnya, misalnya nasabah membutuhkan rumah dengan harga 500 juta. Bank membeli rumah tersebut lalu menjualnya kepada nasabah dengan harga 550 juta secara cicilan. Kemudian salam. Akad salam adalah dengan akad jual beli dengan pembayaran di muka, sedangkan barangnya dikirim kemudian hari. Dia ini pembayarannya didahulukan, kemudian barangnya dikirimkan pada waktu yang telah ditentukan atau kesepakatan dari awal. Kemudian ada pun contohnya, petani menerima uang muka di bank untuk hasil panen yang akan dikirim pada waktu tertentu. Kemudian istisna. Akad istisna adalah akad jual beli barang pesanan, di mana barang diproduksi terlebih dahulu sesuai permintaan nasabah. Ada pun contohnya, bank membiayai pembangunan rumah sesuai spesifikasi yang diinginkan nasabah. Kemudian selanjutnya adalah berbasis sewa. Berbasis sewa yang pertama adalah produk ini berbasis akad sewa menyewa. Adapun jenis-jenisnya ada dua, yaitu ijarah, akad sewa menyewa barang atau jasa, di mana bank menyediakan barang untuk disewa oleh nasabah. Contohnya, bank menyewakan alat berat kepada nasabah untuk proyek dengan imbalan sewa atau pendapatannya itu ujrah. Kemudian IMBT, ijarah muntahiyah bitamlik, akad sewa menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang oleh nasabah. Contohnya, nasabah menyewakan kendaraan selama 5 tahun setelah pembayaran angsuran kendaraan tersebut menjadi milik nasabah. Kemudian profit and loss sharing atau berbasis bagi hasil.
Produk ini menggunakan prinsip berbagi keuntungan dan kerugian, yaitu pertama adalah mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama nasabah menyediakan modal, sedangkan bank mengelola modal tersebut dalam usahanya. Kemudian ada pun karakteristiknya. Keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah, kerugian ditanggung oleh pemodal kecuali terjadi kelalaian di bank. Kemudian akad musyarakah. Akad musyarakah ini akad kerjasama usaha di mana nasabah dan bank itu sama-sama menyetor modal untuk menjalankan usahanya. Kemudian ada pun karakteristiknya, keuntungan dan kerugian dibagi sesuai proporsi modal masing-masing. Kemudian ada pun aktivitas tambahannya. Bank syariah juga melakukan investasi pada instrumen berbasis syariah seperti SBIS atau Sertifikat Bank Indonesia Syariah, surat berharga syariah untuk menjaga likuiditas bank, dan obligasi syariah, investasi pada surat utang berbasis syariah untuk memperoleh imbal hasil. Kemudian sudah menjelaskan polling dana, kemudian saya akan menjelaskan pendapatan dari polling dana tersebut dari akad-akad tersebut. Kemudian bank syariah memperoleh pendapatan dari produk jasa yang dikelola. Pertama adalah margin, pendapatan dari akad murabahah berupa selisih antara harga beli dan harga jual barang. Itu dari akad murabahah, salam dan istisna. Kemudian ujrah, imbalan yang diterima dari akad ijarah atau sewa dari akad ijarah dan ijarah atau disebut dengan IMBT tadi. Kemudian bagi hasil, pendapatan yang diperoleh dari akad mudharabah dan musyarakah. Kemudian bonus dan insentif tambahan yang dapat diberikan bank kepada nasabah sebagai penghargaan. Oke, next. Selanjutnya saya akan menjelaskan profit distribusi atau distribusi keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana dibagi menjadi dua porsi. Yang pertama, porsi nasabah, bagian keuntungan yang menjadi hak nasabah nisbah yang disepakati di awal. Kemudian porsi yang kedua, porsi bank, bagian keuntungan yang menjadi hak bank sebagai pengelola dana. Distribusi dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian jasa tambahan bank syariah. Selain pembiayaan, bank syariah menyediakan layanan tambahan seperti kiriman uang atau transfer antar bank antar wilayah, atau kemudian inkaso, penagihan cek, biliat giro atau dokumen berharga. Kemudian garansi bank, penjaminan transaksi bisnis atau proyek. Baik. Dari pendapatan tersebut maka adanya profit distribusi. Selanjutnya proporsi nasabah, yaitu jasa-jasa yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama kiriman uang, yang kedua inkaso, yang ketiga garansi bank. Jadi dari jasa-jasa tersebut maka bank memperoleh pendapatan 100%, sedangkan nasabah tidak mendapatkan pendapatan. Cukup sekian penjelasan skema tentang operasional bank syariah dari saya. Mungkin ada kurangan, saya mohon pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.